your name. Peserta dilarang membagikan info Zoom kepada orang lain yang bukan peserta. All the participants, please don't share all information about this Zoom with another person out of this event. Selama penyampaian materi, peserta tidak diperkenankan menyalakan mikrofon. All the participants, please mute your microphone during the event. Peserta wajib mematikan mikrofon dan hanya menyalakan kamera saat menyanyikan. Ada menyanyikan? Oke, maaf. Peserta yang ingin bertanya langsung menggunakan icon raise hand, kemudian wajib menyalakan mikrofon dan kamera saat bertanya atau ingin menanggapi. All the participants, you can use the raise hand icon in your screen if you want to ask the question and give the response. Jika ada kendala, peserta diperbolehkan mengirimkan pertanyaan melalui chat room di Zoom. If any problem, all the participants, please chat or send a message in the chat room at the Zoom. Peserta diharapkan mengisi link absen di akhir panel sebanyak 2 kali dalam 2 hari, yaitu sehari sekali, sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat. All the participants, please fill the absent in the end of panel for getting the certificate. Yang terakhir, dipersilahkan kepada peserta untuk dapat membuat kesimpulan menarik pada Instastory setelah sesi konferensi dengan caption tag Instagram SciConference dengan hashtag Student Conference UINR and hashtag PSIR2 untuk mendapatkan penghargaan Best of the Day dari panitia. All the participants, you can make the unique conclusion on your Instastory after the conference session with the hashtag Student Conference UINR and hashtag PSIR2 and tag Instagram of SciConference. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let us say thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has been giving us mercy, guidance, happiness, and healthy, so we can attend and participate in this event, Student Conference 2, with the theme Virtual International Student Conference on Islamic and Positive Psychology 2021. Secondly, may peace be upon our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has guided us from the darkness to the lightness. Respectable Dean of Psychology Faculty of UIN Araniri, the Honorable Advisor of Virtual International Student Conference on Islamic and Positive Psychology, Ida Fitria, SPSI, MSc. Invited speakers, Arif Hidayatullah, SPSI, Rika Mulyani, SPSI, Zulfa Rahma, SPSI, Maulida Santi Yusuf, SPSI, Bachelor Psychology, MED, Azira Azlin binti Sarju, and Nur Aisyah binti Sarju. The Honorable, the leader of Psychology Student Organization, UIN Ararini, and UPSI, the committees of Virtual International Student Conference on Islamic and Positive Psychology, and all the participants. Well,
To take advantage of the quality of the time, let's start this agenda by reading Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, we are going to the main event, that is a presentation from our invited speakers. The first invited speaker in this session is Rita Mulyani, SPSI. Let me tell you the short biography from our first speaker. Rita Mulyani, SPSI. Lahir di Alubili pada tanggal 21 Mei tahun 1997, merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Ibrahim SPD dan Ibu Jauhari, AMA. Saudari Rita menempuh pendidikan di SDN 2 Alubili, kemudian MTSS Nurul Falah Melabo, Mas Babun Najah Banda Aceh, dan menyelesaikan pendidikan psikologi di Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Banda Aceh pada tahun 2015 sampai tahun 2020. Jadi Kak Rita Mulyani ini merupakan fresh graduate setahun yang lalu dari fakultas kita, Fakultas Psikologi UIN Araniri. Kak Rita ini memiliki ketertarikan dengan dunia kanak-kanak. Dan kini sehari-hari ia membentuk grup belajar bagi anak-anak di lingkungan tempat tinggalnya. Selain itu juga, Kak Rita menekuni beberapa usaha di bidang seni. Demikian short biografi dari Rita Mulyani, SPSI. Kepada Kak Rita, dipersilahkan untuk dapat menyampaikan materinya. Time is yours. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dan juga salawat beriring salam kita panjatkan untuk Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Atas penghormatan saya juga kepada seluruh guru-guru yang berada di sini dan juga seluruh panitia yang memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi pada kesempatan ini. Untuk mempersingkat waktu, perkenalkan nama saya Rita Mulyani, lulusan dari Psikologi UIN Araniri. Kali ini saya akan men-share materi yang berjudul Hubungan Empati dengan Pemaafan pada Wanita yang Bercerai di Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya. Untuk host, bisa iniin PPT-nya. Host. Oke, terima kasih untuk panitia. Oke, di sini hubungan empati dengan pemaafan pada wanita yang bercerai di Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Adapun latar belakang masalah dalam penelitian ini, next. Ya, sini ada perceraian yang merupakan putusnya ikatan perkawinan antara suami dengan istri dengan jalan yang baik dan mempertimbangkan untuk kebaikan hidup masing-masing. Oke. Jadi dari data yang saya dapatkan dari Pengadilan Agama, perceraian di Indonesia ini mengalami peningkatan setiap tahunnya. Yang saya teliti di sini dari tahun 2015 sampai 2017, dan perkara cerai talak dari pihak suami ataupun cerai gugat itu mencatat ratusan ribu lebih, dan setiap tahunnya itu meningkat. Nah, ini yang kita sayangkan ya. Dan Aceh sendiri itu berada pada tingkat ke-15 dari 29 provinsi. Nah,
Dan juga dari teori-teori yang saya dapatkan tentang faktor-faktor perceraian, salah satunya dari menurut Manaf dalam Hidayat 2018, faktor yang paling sangat mempengaruhi perceraian itu yang pertama ada ekonomi, dan yang kedua perselisihan dan pertengkaran. Nah, begitu juga di data lapangan yang saya dapatkan, bahwa banyak juga masyarakat-masyarakat ekonominya yang rendah itu juga mempengaruhi pertengkaran setiap hari ketika suami ataupun istri ketika pasangannya masing-masing tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sehingga bertengkar, itu juga berkelanjutan kepada perselisihan yang terus-menerus sehingga kurangnya pemahaman ataupun empati di antara keduanya, antara kedua pasangan, akhirnya memilih jalan perceraian itu sebagai yang terbaik untuk hubungan mereka. Selain dari itu, juga ada faktor orang ketiga, seperti subjek yang saya wawancarai di lapangan. Selain dari faktor ekonomi, itu ada orang ketiga ketika mantan suami yang berselingkuh, kemudian istri yang merasa disakiti, akhirnya memilih untuk mencerai gugatkan suami. Di sini, saat ada masalah di antara pasangan suami istri, kurang pemahaman ataupun kurang dalam berempati sehingga sulit untuk memberikan maaf ataupun mengucap maaf juga kepada pasangan, sulit untuk memaafkan, akhirnya ya udah kita bercerai saja. Nah, itu mudah sekarang diucapkan. Kenapa demikian? Karena kurangnya rasa pemaafan, padahal dalam Islam itu dijelaskan bahwa memaafkan itu sangat dianjurkan, dan juga perceraian juga sebenarnya sangat-sangat dibenci dalam Islam jika itu bisa dihindari. Nah, pemaafan ini sebenarnya dapat dilakukan dengan empati. Di slide selanjutnya, saya menjelaskan di sini ada empati. Nah, menurut Davis tahun 1983, empati merupakan reaksi individu terhadap pengalaman-pengalaman orang lain yang diamati. Nah, ini ada reaksi yang mungkin beberapa terjadi dalam empati, baik itu secara kognitif, kemampuan untuk memahami sudut pandang orang lain, dan juga memahami reaksi emosional. Adapun aspek yang mencakup empati ini ada perspektif taking, di mana perspektif taking ini kemampuan seseorang untuk memahami sudut pandang orang lain dalam kehidupan sehari-harinya. Dan juga ada fantasi, ini lebih kepada kemampuan kita untuk meletakkan perasaan kita, perilaku kita ke dalam karakter-karakter. Ini lebih kepada dalam hal fiksi ya, seperti saat kita menonton film ataupun membaca novel. Selanjutnya ada empathic consent. Empathic consent ini lebih kepada kehangatan, rasa iba, ataupun ketika seseorang mengalami kemalangan. Nah, selanjutnya ada personal distress, di mana kita merasa tidak nyaman ataupun kecemasan pribadi saat orang lain merasa cemas ataupun tidak nyaman dengan emosinya. Nah, ketika semua aspek ini mencakup, ini dapat mendorong pemaafan, di mana juga pemaafan merupakan selanjutnya. Ya, di atasnya sebelumnya. Ya. Nah, pemaafan di sini menurut Thompson et al. Dalam buku Snyder dan Lopez tahun 2007, pemaafan merupakan pembebasan dari keadaan negatif terhadap sumber pelanggaran dan sasaran pemaafan yang mengacu pada diri sendiri, orang lain, atau situasi yang dinilai melebihi batas kemampuan pengendalian seseorang. Adapun aspek dalam memaafkan ini, pertama ada memaafkan orang lain, di mana kita mampu memberi maaf kepada orang yang menyakiti kita tanpa ada niat untuk membalas dendam. Seringkali kita ketika mengalami sakit hati dengan orang lain, kita harus balas dendam. Nah, itu niat itu yang harus kita hapuskan. Kemudian ada memaafkan diri sendiri. Ini seperti kita berdamai dengan diri sendiri. Selanjutnya juga ada memaafkan situasi. Ketika kita mulai memaafkan diri sendiri, kita mampu untuk
melangkah hidup lebih baik lagi, meskipun kita udah disakiti nih sebelumnya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pemaafan juga ada recall, yaitu mengingat kembali. Salah satunya seperti kita mengingat hal-hal yang baik, kenangan-kenangan yang indah ketika sama mantan suami yang menyakiti kita, kita ingat dia juga pernah bersama kita, dia juga pernah memberi kasih sayang, mencintai kita, dan hal itu ketika kita mengingatnya juga mampu untuk memberi pemaafan kepada mantan suami, walaupun sudah bercerai. Nah, selanjutnya ada empati. Bagaimana kita berempati kepada seseorang yang juga udah selama ini ada dalam kehidupan kita, menjadi bagian dari hidup kita. Kemudian ada altruistik, tolong menolong, saling mencintai. Kemudian ada komit juga, yaitu memaafkan secara terbuka. Bukan juga kita melupakan, menghapuskan kesalahan, tapi lebih memberi kita untuk menuju jalan yang lebih baik pada akhirnya. Kemudian ada berpegang teguh. Di sini memaafkan lebih menimbulkan kesan untuk kenangan yang lebih baik lagi. Nah, ketika pemaafan ini mampu kita cakupi juga, semuanya bisa kita lewatin, kita lebih mampu untuk memberi maaf kepada mantan suami kita. Nah, selanjutnya, metode penelitian. Dalam penelitian ini saya melakukan pendekatan dengan metode kuantitatif dengan teknik korelasi person, dengan identifikasi variabel empati sebagai variabel bebas dan pemaafan sebagai variabel Y atau variabel terikat. Adapun instrumen dalam penelitian ini saya menggunakan skala Likert. Saya menggunakan skala Likert. Dengan skala empati saya susun dengan berdasarkan aspek dari Davis tahun 1983. Kemudian skala pemaafan berdasarkan aspek-aspek dari di bawahnya lagi coba. Dari Snyder dan Lopez ya, dari Snyder dan Lopez 2017. Kemudian subjek dalam penelitian ini saya merupakan wanita yang bercerai pastinya ya, dengan karakteristik di Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya. Dan pengambilan sampel menggunakan teknik sampel random. Iya. Selanjutnya. Ya. Nah, hasil dalam penelitian ini saya paparkan menurut kategorisasi. Itu ada 5 kategorisasi. Ada sangat rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Nah, responden dalam penelitian ini ada 172 responden. Seperti yang saya paparkan di PowerPoint, sangat rendah dalam empati dan pemaafan itu ada 9 dan 10. Di mana di sangat rendah dan rendah ini dapat dikatakan bahwa mereka ini berada pada tingkat yang tidak mampu memaafkan. Empatinya rendah dan pemaafannya rendah, sehingga mereka tidak mau berbaikan, tidak mau untuk saling bersama kembali, walaupun mengurus anak ataupun dalam hal lainnya. Kemudian di kategori sedang, ini ada 75 di empati dan 69 di pemaafan. Nah, ini di kategori ini dapat dikatakan bahwa mereka juga menjalin hubungan dengan baik, tidak marah, tidak memiliki rasa ingin balas dendam, dan juga tidak untuk bersama lagi, tapi mereka memutuskan untuk hidup masing-masing tanpa mengurus permasalahan ataupun kehidupan pribadi satu sama lainnya. Kemudian di kategori tinggi dan sangat tinggi di sini, di antara kedua variabel, di sini mereka dapat dikatakan bahwa mereka memiliki rasa pemaafan yang tinggi dan mau berbaikan, berbagi hal dalam misalnya mengurus anak, berkonsultasi ketika ada masalah, karena bagaimanapun dia menghargai seseorang, mantan suami itu pernah menjadi bagian dari hidup dia. Walaupun sudah bercerai, namun
komunikasi tetap terjaga begitu. Ini hasil dari penelitian saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Rita sudah menyampaikan materi dari hasil penelitiannya, yang mana Kak Rita memaparkan mengenai hubungan empati dengan pemaafan pada wanita yang bercerai. Nah, di sini Kak Rita udah menjelaskan nih bahwa ada faktor-faktor yang menyebabkan penceraian, yaitu salah satunya ekonomi, kemudian perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dan pertengkaran ini juga tadi Kak Rita sebutkan dalam subjeknya yang udah Kak Rita teliti, bahwa ada juga faktor perselisihan ini yang disebabkan oleh orang ketiga. Benar Kak Rita ya? Oke, jadi adanya perselisihan dan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga ini disebabkan karena kurangnya rasa pemaafan pada pasangan tersebut. Kalau boleh tahu nih Kak Rita, fokusnya rasa empati dan pemaafan yang diukur di sini apakah hanya terfokus, ini kan Kak Rita hanya terfokus pada wanita nih. Ada nggak Kak Rita mungkin melihat bagaimana aspeknya dari pasangannya, lawannya gitu, dari sisi prianya. Gimana Kak Rita? Mungkin bisa dijelaskan sedikit? Oke, karena fokusnya kepada wanita ya, jadi saya di sini enggak melihat kepada dari mantan suaminya, karena yang ketika saya jumpai untuk membagi angket, itu hanya ke rumah mantan istrinya. Jadi yang saya jumpai istrinya, anak-anaknya yang berada di situ juga. Jadi tidak bertemu dengan mantan suaminya. Jadi Kak Rita di sini tidak melihat bagaimana perspektif dari pihak suaminya. Oke, jadi ada perspektif dari sisi anak juga di sini Kak Rita ya? Iya. Oke, itu gimana Kak Rita kalau dari sisi anak? Oke, dari pengalaman ya yang Kak Rita dapatkan ketika Kak Rita membagi angket kepada seorang ibu. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ketika Kak Rita tanyakan kepada beliau, kepada ibunya, dengan spontan. Ini menarik sih bagi Kak Rita. Ketika Kak Rita tanyakan kepada seorang ibu, itu yang jawabnya anaknya. Jadi kalau nggak salah pada saat itu tentang bagaimana, apakah seorang ibu ini dapat memaafkan suaminya. Ini yang jawab malah anaknya. Enggak, ibu nggak maafin gitu. Jadi seorang ibu ini hanya cuman ketawa dan hanya mengangguk saja. Di sini Kak Rita dapat mengidentifikasi bahwa anaknya ini juga memahami dari sudut pandang ibu yang Kak Rita teliti juga dalam penelitian ini. Jadi anak ini bukan juga fokus, tetapi menjadi pendukung untuk fokus Kak Rita pada wanita yang bercerai. Gitu. Gitu. Berarti anak ini juga punya peran dalam mendukung ibunya ya. Yeah. Mungkin dari partisipan, all the participant, if you have any question for Kak Rita, ada? Boleh tulis di kolom chat atau raise hand. Gimana, ada? Mungkin satu pertanyaan boleh? Kalau peserta nggak ada mungkin, oh siapa nih? Dari Fitra Nabila. Fitra Nabila mau bertanya langsung di kolom chat atau directly secara langsung? Chat saja boleh. Baik, kita tunggu pertanyaan dari salah satu presenter kita, Fitra Nabila. Mungkin sedang mengetik ya. Yang lain kalau ada pertanyaan juga boleh langsung
Ulfa Fitri Hanifa. Oke, Kak Ulfa, boleh tulis di kolom chat atau setelah dari pertanyaan Kak Fitrah ini boleh tanya langsung ya. Saya akan coba membaca pertanyaan dari Fitra Nabila untuk Kak Rita. Iya. Kalau boleh saya tahu, apakah faktor terbesar yang membuat istri sulit mendapatkan empati dan memaafkan mantan suaminya? Nih Kak Rita. The biggest factor. Boleh dijawab Kak Rita? Oke. Faktor yang terbesar yang membuat istri sulit memaafkan suami itu dalam penelitian Kak Rita itu lebih kepada ekonomi. Karena di sini banyak ya yang sudah menikah tapi dalam pernikahan usia dini. Nah, pernikahan dini yang membuat mungkin mantan suami ataupun dari pihak istri yang masih menuntut lebih dari pihak suami ataupun suami yang mungkin juga kurang memahami kebutuhan dalam rumah tangganya sehingga lebih kepada faktor ekonomi. Kak Rita lihat ujung-ujungnya mereka memilih untuk ya udah bercerai saja, dapat hidup masing-masing, mencari nafkah masing-masing. Itu yang lebih Kak Rita lihat di sini. Jadi lebih ke faktor ekonomi. Kalau untuk faktor orang ketiga, di sini Kak Rita mendapat sebagian aja, tapi yang lebih besarnya itu lebih ke faktor ekonomi. Oke. Oke Kak Rita. Udah dijawab nih sama Kak Rita ya, bahwa faktor terbesar, the biggest factor yang membuat seorang istri itu sulit memberikan pemaafan atau empati terhadap mantan suaminya itu adalah faktor ekonomi. Bagaimana nih Kak Fitra? Apakah mungkin ada tanggapan? Sudah, terima kasih. Oke Kak Rita sudah cukup puas dengan jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari salah satu partisipan kita juga, yaitu Ulfa Fitri ya. Jadi dia bertanya, dari sisi anak yang sering mendengarkan keluh kesah dari kedua belah pihak, sisi ibu dan sisi ayah, sehingga mengerti permasalahan yang terjadi. Pertanyaannya, terlihat bahwa orang tua di sini ingin tetap bersama, namun merasa sulit untuk mempertahankan ego. Namun meminta masukan dari anaknya sebagai penengah, bagaimana cara untuk memberikan masukan? Oke, jadi pertanyaannya di sini adalah peran anak yang sering mendengarkan nih dari sisi ayah, kemudian sisi ibu, keluh kesah dari kedua belah pihak, kemudian membuat orang tua ini ingin tetap bersama, namun anaknya ini juga bingung nih, gimana Kak Rita? Cara anak ini untuk memberi masukan kepada orang tua, karena kan posisi anak ini kan pasti di tengah-tengah nih. Gimana Kak Rita, bisa menjelaskan? Oke, ini di luar konteks penelitian Kak Rita ya, tapi dari data lapangan yang ketika Kak Rita dapatkan dari wawancara, ketika anak langsung memberi tanggapan secara spontan, di sini Kak Rita lihat seorang anak sebenarnya, kita nggak tahu ya permasalahan sebenarnya antara kedua belah pihak, mungkin seorang ibu atau ayah itu hanya mencerita sebagiannya saja kepada anak. Anak juga tidak bisa mengambil peran secara langsung ataupun secara mengambil kesimpulan secara garis besar. Tapi siapa yang lebih berhak mungkin kepada pihak keluarga anak. Menurut Kak Rita, seorang anak yang manakah yang tidak ingin ibu dan ayahnya bersatu kembali, ya kan? Tetapi di luar konteks itu semua, ketika seorang ibu dan ayahnya memilih untuk berpisah, pasti ada hal yang memang membuat mereka itu nggak nyaman ketika bertahan untuk bertahan untuk bertahun-tahun
Kemudian yang anak dengarkan hanya pertengkaran setiap hari, itu malah mempengaruhi psikologis bagi anak. Nah, mungkin anak tidak berpikir ke situ, tetapi orang tua bisa memikirkan daripada ujungnya nanti anak bermasalah. Oke, ini solusi yang terbaik. Begitu. Oke, gitu. Bagaimana nih Kak Ulfa Fitri Hanifah? Apakah Kak Ulfa bagaimana? Apa sudah cukup terjawab pertanyaannya? Oke, sepertinya sudah cukup ya. Karena Kak Ulfa Fitri juga belum memberikan respon lagi. Untuk mempersingkat waktu, sebelumnya kita Arif Hidayatullah dilahirkan di Aceh Timur pada tanggal 28 Agustus 1998, merupakan anak kedua Masih mati, nggak ada suara. Oke. Arif merupakan demisioner dari Ketua DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Psikologi dari UIN Araniri pada tahun 2019 silam. Saudara Arif juga pernah menjabat sebagai Ketua Divisi PSDM di Himapalsa yang merupakan organisasi paguyuban Kota Langsa yang berada di Banda Aceh. Memiliki hobi bermain futsal, fotografi, dan skateboarding. Di sela-sela kesibukannya, Saudara Arif ini juga aktif dalam bidang tulis-menulis. Dari hasil hobinya ini, dia menghasilkan beberapa tulisan terbaru yang dimuat di harian advokasirakyat.id, nawacita.co, wasata.com, dan Aceh Institute. Baiklah, langsung saja kita persilahkan kepada Saudara Arif Hidayatullah untuk memberikan presentasi materinya pada hari ini. Saudara Arif, time is yours. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya kedengaran. Oke, kedengaran. Bentar, Bang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, tidak memperpanjang mukadimah. Yang saya hormati guru saya yang dulunya di Fakultas Psikologi yang telah mengajarkan saya banyak ilmu dan pengetahuan. Yang saya hormati juga Dr. Safril Syah MSI sebagai Ketua Prodi Fakultas Psikologi UIN Araniri,
Kemudian Dr. Wan Nurul Iza binti Wan Hussein sebagai Senior Lecturer Faculty of Human Development University Pendidikan Sultan Idris Malaysia, dan teman-teman sekalian yang saya sayangi. Penelitian saya ini berjudul Perbedaan Kecenderungan Perilaku Nomofobia ditinjau berdasarkan jenis kelamin pada mahasiswa UIN Araniri, Banda Aceh. Oke, boleh di next slide selanjutnya. Nah, latar belakang masalah. Latar belakang masalah di sini saya mengambil populasi yaitu mahasiswa, di mana mahasiswa memiliki rentang usia rata-rata yaitu di usia 18 sampai dengan 40 tahun, di mana menurut Harlock, masa tersebut adalah merupakan masa dewasa awal, di mana salah satu tugas perkembangannya yaitu ketergantungan dan perubahan nilai. Nah, di sini perubahan nilai di sini seperti adalah penerimaan di dalam kelompok sosial. Penerimaan dalam kelompok sosial salah satunya adalah penggunaan teknologi informasi, di mana untuk dapat menunjang kita dalam keseharian melakukan interaksi sosial. Nah, di era modern saat ini, penggunaan smartphone itu tidak dapat lagi dihindari. Sudah seperti sebuah kewajiban yang wajib dimiliki setiap individu, baik usia dewasa maupun anak-anak. Nah, smartphone di sini tidak hanya memberikan dampak yang positif apabila digunakan sebagai hal-hal yang baik seperti untuk mencari mata perkuliahan ataupun mencari solusi seperti selama masa pandemi COVID ini dapat menggunakan smartphone. Tetapi dampak tersebut tidak hanya memiliki dampak yang positif, juga memiliki dampak negatif apabila smartphone digunakan berlebihan dan tidak sesuai penggunaannya, sehingga memberikan dampak seperti kecanduan dan tidak dapat berada jauh dari smartphone. Nah, nomofobia di sini adalah gangguan era modern yang disebabkan oleh kecemasan dan ketakutan ketika tidak bisa berada jauh dari smartphone. Namun, nomofobia di sini tidak termasuk ke dalam anxiety, karena ketika pengguna yang memiliki gangguan nomofobia ini sudah memiliki handphone, namun tetap tidak dapat mengakses internet, ia tetap akan merasa cemas walaupun handphone sudah di tangannya. Sehingga nomofobia ini lebih cocok untuk sebagai middle teori dari teori fobia sosial. Karena kecemasannya itu tidak hanya ketika smartphone-nya jauh, tapi ketika sudah memiliki smartphone namun tidak dapat berkomunikasi ataupun mengakses internet. Oke, boleh next selanjutnya. Nah, penelitian di sini diharapkan memberikan ataupun menambah referensi psikologi khususnya mengenai nomofobia. Sementara untuk manfaat praktis, mampu memberikan pengetahuan bagi masyarakat, khususnya mahasiswa dan pembaca agar dapat terhindar dari kecenderungan perilaku nomofobia. Oke, boleh next selanjutnya. Nah, landasan teori yang saya pakai di dalam penelitian saya, yaitu nomofobia dalam penelitian ini merujuk pada teori Yildirim 2014, yang mana definisinya merupakan rasa takut berada di luar kontak ponsel dan dianggap sebagai fobia modern dalam kehidupan. Nah, kerangka konseptualnya, laki-laki dan perempuan memiliki kecenderungan nomofobia yang berbeda, di mana laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan dalam hal kecenderungan memiliki gangguan nomofobia. Hal ini juga diungkapkan oleh beberapa peneliti sebelumnya mengenai penelitian-penelitian terkait nomofobia. Salah satunya adalah penelitian UK Post Office tahun 2008 menemukan bahwa 53% pengguna ponsel menderita nomofobia, dan penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa pria lebih rentan terhadap nomofobia daripada wanita, dengan 58% pria dan 48% wanita dari peserta
menunjukkan perasaan cemas ketika tidak dapat menggunakan smartphone mereka. Sejalan dengan penelitian UK Post Office, studi yang dilakukan oleh Ratnasari 2017 juga menjelaskan bahwa tingkat kecanduan internet pada siswa SMA negeri di Kabupaten Pekalongan menunjukkan siswa laki-laki lebih tinggi dibandingkan rata-rata siswa perempuan. Hal ini dipengaruhi oleh waktu luang yang dimiliki laki-laki lebih banyak dibandingkan yang dimiliki perempuan. Kemudian, ada pengaruh yang positif dan signifikan antara jenis kelamin terhadap jenis kecanduan internet pada siswa SMA tersebut. Nah, khususnya di era pandemi saat ini, dilansir dari situs iNews ID, banyak perubahan yang terjadi di era pandemi, terutama interaksi dengan orang lain yang kini semakin terbatas dan mungkin hanya bisa dilakukan secara daring untuk mencegah penularan COVID-19. Latar belakang itu juga menyebabkan naiknya angka penggunaan smartphone dan internet selama pandemi. Penggunaan internet yang meningkat pun tak hanya pada sisi produktivitas atau edukasi, melainkan untuk membuka media sosial dan platform perpesanan. Di antaranya WhatsApp, Instagram, Facebook, Telegram, Twitter, Line, dan TikTok. Oke, boleh di next slide selanjutnya. Nah, berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya dan faktor-faktor lainnya yang sudah saya sebutkan tadi, saya merumuskan hipotesis dalam penelitian saya, yaitu ada perbedaan kecenderungan perilaku nomofobia ditinjau berdasarkan jenis kelamin pada mahasiswa UIN Araniri Banda Aceh. Next. Metode penelitian yang saya gunakan di sini adalah metode kuantitatif dengan penelitian komparasi. Karena penelitian saya di sini melihat perbandingan antara kecenderungan nomofobia laki-laki dan perempuan, sehingga metode yang paling tepat digunakan adalah komparasi, yaitu perbandingan. Nah, variabel bebas di sini adalah jenis kelamin. Variabel bebas di sini adalah jenis kelamin dengan jalur 1 laki-laki dan jalur 2 itu perempuan. Variabel terikatnya adalah nomofobia. Populasi di sini adalah mahasiswa UIN Araniri sejumlah 22.883. Untuk subjeknya, berdasarkan teori Isaac dan Mitchell, dengan tingkat kesalahan 5%, sehingga subjek dapat diambil sejumlah 342 orang. Nah, alat ukur penelitian yang saya gunakan di sini adalah skala psikologi, yaitu skala nomofobia, dan angket jenis kelamin untuk mengetahui apakah pengisi ataupun subjek tersebut laki-laki ataupun perempuan. Boleh next selanjutnya. Oke, ini hasil uji normalitas. Koefisien KZS di sini adalah 1246 dengan nilai P yaitu 0,090 atau P lebih besar dari 0,5. Jadi karena variabel berdistribusi P lebih besar daripada 0,05, maka variabel tersebut dinyatakan berdistribusi normal. Maka hasil penelitian ini dapat digeneralisasikan pada populasi penelitian ini, yaitu mahasiswa UIN Araniri. Oke, next selanjutnya. Selanjutnya hasil uji homogenitas. F-Leven statistik di sini bernilai 4,933 dengan P 0,0297, di mana P lebih kecil daripada 0,05. Maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji homogenitas, dapat disimpulkan bahwa varian dalam nomofobia pada mahasiswa UIN Araniri Banda Aceh adalah tidak sama ataupun tidak homogen. Next. Selanjutnya hasil uji hipotesis, di mana untuk melihat hipotesis yang saya ajukan tadi diterima atau ditolak. Nah, hasil uji t-test untuk melihat perbandingan yaitu 6,447 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000, sehingga di mana P tersebut lebih kecil daripada 0,05, yang artinya bahwa terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara kecenderungan perilaku nomofobia mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan UIN Araniri Banda Aceh. Next.
Oke, untuk kesimpulan, berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara kecenderungan perilaku nomofobia antara laki-laki dan perempuan pada mahasiswa Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh dengan nilai T-test yaitu 6.447 dan nilai signifikansi sebesar 0,000, di mana nilai rata-rata yang diperoleh kelompok sampel mahasiswa laki-laki sebesar 86, sedangkan pada kelompok sampel mahasiswa perempuan diperoleh nilai rata-rata sebesar 75. Oke, sekian dari presentasi saya. Apabila yang ingin ditanyakan, boleh diajukan saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Arif atas penyampaiannya mengenai nomofobia hari ini ya. Yaitu nomofobia kaitannya dengan fobia sosial, di mana seseorang ini lebih cenderung merasa khawatir dan cemas ketika berada jauh dari HP-nya. Bukan saja berada jauh dari HP-nya, tapi lebih tepatnya merasa cemas ketika tidak dapat menggunakan media sosial. Seperti itu Bang Arif ya. Dengan hasil penelitian Bang Arif ini menunjukkan bahwa terdapat signifikansi yang tinggi antara gender yaitu lelaki dengan perempuan dalam perilaku nomofobia ini pada mahasiswa UIN Araniri Banda Aceh. Baik, untuk partisipan, kalau ada pertanyaan boleh mengirimkan di room chat. Oke, sudah ada sepertinya. Dari Raymond. Pertama tadi, ini pertanyaannya Bang Arif, coba saya bacakan. Pertama tadi presenter mengatakan bahwa nomofobia ini tidak termasuk dalam anxiety. Lantas, apakah rasa kegelisahan yang berlebihan ketika tidak dapat menggunakan smartphone tidak termasuk dalam kategori anxiety secara umum? Kemudian, kategorisasi nomofobia ini berapa lama jangka waktunya? Karena tidak bisa dipungkiri, di masa sekarang 4.0, banyak sekali masyarakat yang memiliki kecenderungan nomofobia, hanya saja mungkin intensitas kegelisahannya saja yang berbeda. Demikian Bang Arif pertanyaannya, boleh langsung diberikan tanggapan. Oke. Langsung saya tanggapi saja. Oke. Yang pertama, berarti ada dua pertanyaan ya. Yang pertama, kegelisahan jauh dari smartphone ini apakah tidak termasuk ke dalam kategori anxiety secara umum? Nah, untuk kategori nomofobia ini, seperti yang saya sebutkan tadi, di sini tidak termasuk dalam kecanduan ataupun anxiety, di mana kecanduan tersebut akan hilang apabila handphone tersebut sudah berada di dalam genggamannya. Nah, kalau nomofobia ini, meskipun smartphone ataupun handphone sudah ada di genggaman individu tersebut, namun tidak memiliki akses internet ataupun tidak dapat berkomunikasi, ia akan tetap merasa cemas karena ia akan merasa hampa aktivitasnya tanpa melakukan browsing internet ataupun dapat berkomunikasi melalui internet. Termasuk di dalamnya, ia akan merasa perasaan menyerah, di mana saat ia memiliki masalah, ia akan takut tidak dapat ada orang lain yang membantunya secara cepat. Itu. Sehingga makanya saya sebutkan tadi bahwa nomofobia di sini lebih cocok ke dalam fobia sosial, karena dia tidak hanya cemas secara handphonenya itu saat jauh dari genggamannya, tetapi juga saat sudah memiliki smartphone namun tidak dapat akses internet ataupun berkomunikasi melalui handphone tersebut. Seperti itu. Kemudian pertanyaan yang satu lagi, berapa lama jangka waktu? Jangka waktunya ya. Jadi dalam penelitian saya ini, saya tidak menyebutkan bahwa nomofobia secara umumnya, secara detailnya, karena saya menyebut di sini kecenderungan perilaku nomofobia. Sehingga untuk membuat sebuah judgement bahwa seseorang itu terindikasi nomofobia, tidak ada hal yang pasti, belum ada kepastian yang pasti,
Karena masih banyak penelitian-penelitian yang lainnya juga masih coba meneliti tentang nomofobia. Tidak ada patokan khusus apakah 3 bulan ataupun 4 bulan ia merasa cemas dari handphone yang akan terindikasi nomofobia. Namun secara umum biasanya hal yang berlangsung selama 6 bulan itu sudah mengindikasikan bahwa individu tersebut terkena gangguan tersebut. Seperti itu. Oke, baik. Bang Arif sudah menjawab kedua pertanyaan dari salah satu partisipan kita. Yang pertama yaitu mengenai nomofobia ini tidak termasuk dalam anxiety, melainkan lebih kepada fobia sosial. Kemudian untuk kategorisasinya yaitu tidak ada ketentuan yang pasti berapa lama jangka waktu seseorang dapat terindikasi nomofobia. Mungkin ini bisa menjadi salah satu acuan kita ke depan untuk melakukan penelitian. Mungkin ada yang berminat. Oke, baik. Terima kasih kepada Bang Arif untuk penyampaian presentasinya pada hari ini. Mungkin pada sesi ini kita hanya bisa memberikan kesempatan untuk satu pertanyaan. Nanti bagi teman-teman yang ingin bertanya lagi, kita boleh bertanya pada sesi presentation invite speaker yang selanjutnya. Oke, for the next invite speaker is from UPSI, Nur Aisyah binti Sarju. Nur Aisyah binti Sarju received a bachelor degree of psychology in University Pendidikan Sultan Idris on 2015 to 2019. A respected alumni from Orenda Batch and currently doing masters in science psychology at University Pendidikan Sultan Idris. She received an award of Anugerah Hingan Emas Lembaga Pengarah University dan Anugerah Buku Fakulti in her convocation in 2019. So, this is our next speakers, Nur Aisyah binti Sarju. Time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Can all of you hear me? Yes. Okay. Semua boleh dengar suara saya? Boleh. Baik. Thank you to MC for inviting me for this quick and fast talk. Okay. So firstly, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I wish to the Dean, lecturers, and all my fellow friends from Indonesia and also Malaysia. Can I have my screen? Presentation screen? Okay. Okay, firstly, I will introduce my name. My name is Nur Aisyah binti Sarju. You all can call me Aisyah. So today I'm going to share with all of you about my experience during my internship. It's only about sharing, it's not a paper to share with all of you. So my presentation today will entitle as Next to Me, Special Needs Children. Okay, next. Okay, for my next slide, let's I introduce a little bit about myself. So MC later on have introduced my background education. So one thing that I want to share with all of you is I've experienced 3 months internship at Al-Fal Jannah Bukit Mahkota Psychological and Rehabilitation Center, which is located in Selangor, Malaysia. So why I am highlighting this, because my sharing today will only I will share about my experience, about my observation during my internship. It do not including about my research or everything. Okay, let's hear about it first. Okay, next. Okay, today I'm going to share with all of you about the special needs issues in related to children.
So there are many issues related to the special needs children, but these are the 5 main issue that I will share with all of you regarding medical issue, behavior issue, development issue, learning issue, and mental health issue. So why I bring up this issue related to special children, because I think that nowadays people are not aware about the condition of the children, and also feel uncommon with them. So maybe sometimes when we meet the children with disability, we will not able to be good to them. We don't know how to interact with them. So by knowing what their life is, what they are facing, what are their problems, so inshallah we will know better how to interact with them. Okay, next. Okay, my first issue will be regarding medical issue. So there are many disorder that I facing during my internship period. But these are the 4 common disorder that the children will face. So the first one is autism spectrum disorder, or we know as ASD. So why it called as spectrum? Because there is a continuous symptoms that will diagnose them with this ASD. So in short, autism spectrum disorder is a developmental disorder which will affect the communication and behavior of the children. Next is attention deficit hyperactivity disorder, or we call as ADHD. This is also a common disorder that children in early age will face this problem. So this problem will basically impact the ability for them to focus and execute tasks in everyday life. Okay, next is cerebral palsy. So cerebral palsy is related to neurological disorder, which the children will have disability with their movement and posture. Normally their muscles are stiff, and that makes their difficult to ongoing their daily life. And the last one is intellectual disability, or before this, people are more common to mental retardation, but nowadays people have changed it to intellectual disability to give a much formal and respect their disability by giving them this name or this term. So intellectual disability will affect 2 things, which is intellectual functioning and also the adaptive behavior of the children. Okay, next. Okay, my next issue will be about the behavior issue. So normally people with special needs will have issue regarding their behavior. The first one, they commonly will be aggressive with people, especially when they did not know well or did not have mutual interaction with the people, so they will act aggressively with them. Okay, next, they also will hurting themselves or hurt other people. So regarding my internship, what I have experienced when I treating them, they are trying to beat my hand until bleeding. So there's we know that we have to know how to treat them well, so that they will be easier to interact with them. Next, the common behavior, there will be tantrums and meltdowns. Okay, tantrums and meltdowns actually 2 different behavior, in which tantrums will actually occur when the children do not get what they want. But meltdowns basically occur when there are pressure that make them feel that they do not have the ability to face it anymore. Okay, so the next one is hyperactive. Hyperactive, what means by hyperactive is when the children
did not have time to rest. They do not feel fatigue. They are active all the time, so they are doing all things by themselves until all the people surround them that feel tired to manage them. So then the last one, they will behave socially inappropriate or through atypical ways in which commonly they will put off their clothes in front of people when they want to show their unsatisfaction, or they do it just because they do not know that it is inappropriate to do in the public. Okay, next issue. Okay, my next issue will be regarding, next slide. Okay, next slide will be okay. Next slide will be about learning issue. Okay, people with or children with special needs Aisyah, are you still there? Hello. Okay, I'm sorry. Okay, I'm sorry. Okay. Okay, it's Okay, my next issue is about learning issue. Okay. Okay. Okay, regarding this issue, there are many learning issues that involving these special needs children. So one of it is dyslexia. So dyslexia is actually the difficulty in reading, in which they will read the word from backward to the yearly word. Okay, so the second one is dyscalculia. It is common among themselves, in which dyscalculia is difficulty in mathematics and calculate process. Next is dysgraphia. Dysgraphia is a difficulty in writing, unable to grab pencils in a proper way that make them unable to write with good posture. Next, they also have short span attention. Normally, people with this disability will only attend class for 5 minutes. So after that, they will not get attention to focus in the class. Next is poor memory. Okay, people with disability will not memorize clearly about what they learn. Maybe if we teach them today, tomorrow they basically do not remember what they are learning. And next is slow learner. They take time to learn new things, especially. But when we recall, they will give slow feedback regarding from what they understand. So next slide. The next issue. Okay, the next issue is regarding development issue. Okay, children with disability also will normally have speech delay. Okay, speech delay means their milestone for speech, their communication level will low. They are unable to communicate well with the other people. So next, poor social interaction. These children will not play with their friends once they meet them. They will ignore the people surround them. They are unable to do physical activity like other people do. And they also have limited play skills. As we all know, play stage is very important for children because by playing, they are actually learning.
And by playing, they are actually trying to boost up their social interaction and all other skills that needed for them. Okay, so next issue. So I think it's the last issue. Next slide. Okay, is about mental health issue. Okay, actually, children also facing many mental health issue. So one of it is about anxiety. So children with anxiety will basically feel fear to be in front of other people. So one of the condition or situation that I faced during my internship, we are going to have um, a open day so that the children have to give a presentation in front of people. They are invited to the open day. They have rehearsed for many time to make sure the condition that they facing when the real day will exactly the same with their rehearsal day. So next is mood swings. Okay, children with disability also have mood swings. Like for a minute they will be okay, but the other for 4 or 5 minutes later they will be really not the same as the people at the first stage. Okay, next is post-traumatic stress disorder. Okay, some of the children also are facing a traumatic event. Some of their parents have divorced when they are early children. So when they are growing up with their friends, but they do not have their own parents, that made them trigger. So when we ask why, they will share that they do not have get the same love that like their friends get from their parents. So the last one is phobia. Children with disability also facing phobia, in which they are really fear, but not as any other people facing the phobia. In which the normal phobia, we will experience it at a lower stage or at mediate. But for them, they will really scare about what the phobia they're facing. Okay, next. So, how Islam views disabilities actually. Um, how Islamic perspective regarding disabilities. So to know about that, let's refer to this very short and simple verse from Al-Quran, Surah At-Tin, verse 4, which the meaning is, verily, we created man in the best form. This means that Islam actually uh, God, Allah has created all the human the same. The only one that differentiates is actually the heart. So we are all the same, regardless our physical appearance. So that's how Islamic make us same. So all of us should be treated well lah, regardless our physical appearance. Okay. Okay, so that's all from me. I'm only sharing this issue just to create awareness to all of you so that we who did not have children with disability will know how the special need children are facing their life with these issues. Okay, so thank you. That's all from me. Okay, thank you. Thank you, Nur Aisyah, for your sharing today about the special need children. Atau boleh kita kenal dalam bahasa Indonesia itu adalah anak dengan kebutuhan khusus. Di mana tadi Saudari Aisyah telah memberikan pengetahuan-pengetahuan baru bagi kita tentang bagaimana caranya kita dapat memperlakukan anak-anak dengan kebutuhan khusus itu dengan sebaik-baiknya.
dengan bermacam-macam isu, dari isu belajar, kemudian isu kesehatan, dan masih banyak lagi tadi yang sudah dijelaskan oleh Saudari Aisyah. Seperti yang kita ketahui mengenai anak dengan kebutuhan khusus ini, yaitu tentang autism spectrum disorder, kemudian ADHD, cerebral palsy intelektual, dan lain sebagainya. Dari sharing ini kita dapat mengetahui ke depannya lebih mengenal mengenai seperti apa anak-anak kebutuhan khusus itu, apa yang perlu kita berikan, dan seperti apa kita harus dapat memenuhi kebutuhan mereka, mengerti dan mengenal mereka dengan baik agar kita dapat memperlakukan mereka dengan baik pula. Suatu hal yang menarik dari penjelasan dan sharing dari Saudari Aisyah yaitu mengenai perspektif Islam, yang mana Allah telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi semua insan di dunia ini itu diciptakan dengan versi terbaik yang sudah Allah berikan. Jadi kita sebagai manusia alangkah baiknya adalah menghargai satu sama lain, karena kita ini semuanya diciptakan dengan sama. Untuk itu, bagi seluruh partisipan, adakah pertanyaan untuk Saudari Aisyah terkait sharing hari ini mengenai special need children atau anak berkebutuhan khusus? Mungkin saya akan mempersilahkan satu pertanyaan untuk sesi ini. Dari partisipan, kru from Arani or from UPSI? Ada? Oke, dari Fitra Nabila. You want to give a question from the message chat room or directly? Saudari Fitra, chat, oke. Kita tunggu Saudari Aisyah typing her question. For the information, untuk sesi invited speaker presentation for the session, sebelum selanjutnya kita akan masuk ke dalam panel-panel untuk sesi conference. Nanti setelah selesai panel kita akan melanjutkan lagi sesi invited speaker yang selanjutnya dari 3 invited speaker kita yang tentunya sangat-sangat kita tunggu-tunggu. Oke, sudah ada pertanyaan dari presenter kita, Fitra. Sorry, my English not well. It's okay, but I try the question. Do you support inclusive school, especially in kindergarten? So, this knowledge. Hello, Miss Nur Aisyah. Are you there? Oke, tampaknya Miss Nur Aisyah sudah tak ada lagi dalam layar kita. Mungkin boleh kita keep dulu untuk pertanyaan dari presenter kita, Fitra Nabila. I'm so sorry. Mungkin bila ada masa nanti kita akan tanyakan kembali kepada presenter kita. Oke. That's all the presentation of the invite speaker for this session. Selanjutnya kita akan masuk kepada panel presentation. Mohon maaf atas kesempatannya. Oke, jadi Mr. Aisyah sedang ada hal yang lain yang harus dikerjakan, jadi minta maaf sekali.
Oke, jadi sudah lost connection, jadi udah tidak ada lagi dalam ruang ini ya, ruang Zoom ini. Oke, terima kasih kepada Ms. Nur Aisyah atas presentasinya. Selanjutnya kita akan langsung memasuki panel-panel konferensi. Teman-teman dari UIN Araniri, presenter maupun partisipan, kita bisa masuk ke dalam link-link Zoom yang sudah dipersiapkan mulai dari sekarang ya. Sebelum selanjutnya, setelah nanti panel presentation, kita akan kembali lagi ke room ini untuk mendengarkan 3 pemaparan presentation dari 3 invited speaker kita. Oke, terima kasih untuk sesi hari ini. Oke, baik. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan dari panitia Student Conference ingin mengingatkan kepada teman-teman untuk segera masuk ke room Zoom yang sudah disediakan. Terima kasih. Sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman presenter, peserta maupun partisipan untuk segera masuk ke link-link Zoom yang sudah disediakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman semua untuk bisa masuk di link Zoom yang sudah disediakan oleh panitia. Dan untuk itu saya persilahkan kepada teman-teman, kita sekarang sudah memasuki sesi panel presentation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cek satu dua cek satu dua tiga suara di Jawa cek. Cek satu dua. Cek satu cek satu cek. Cek satu dua tiga suara di Jawa cek satu cek satu dua cek. Cek satu cek satu cek satu cek satu cek satu dua tiga suara coba cek. Ini mulai yang selama ya. Cek satu dua cek satu dua. Cek satu dua. Jadi, before sebelumnya izinkan saya berbicara dengan bahasa Inggris. To all participants and presenters, before I continue to the rules and regulations, let me present all the presenters today. Let's see if all of you are here today. We start with Rodet Mujama. Here. Is Rodet Mujama here? Saya ngomong kenapa? Yeah, okay. And Aina Yavia Albaida. Okay. Muhammad Danilo, Zahra Dela Safira. Hadir. Okay. Raza Ulfa, Sri Handayani. Cek satu dua cek satu dua tiga suara dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek satu dua cek satu.
Jadi kita foto bersama teman-teman ini sebagai dokumentasi kita.
Waalaikumsalam.